Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak. Semoga kali ini kalian tetap semangat. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang siklus menstruasi. Sekarang kita akan melanjutkan bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Subbabnya adalah fertilisasi dan kehamilan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. 2. Menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. 3. Mendeskripsikan fungsi cairan ketuban. 4. Menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Bagaimana fertilisasi terjadi? Sel sperma masuk ke saluran reproduksi perempuan. Sel sperma bergerak menuju sel telur bertemu di dalam tuba falopi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi terjadi di tuba falopi. Bagaimana sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Sel sperma dapat menemukan sel telur karena sel telur menghasilkan hormon progesteron dan adanya sensor panas. Di sini ada gambar dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan. Hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Karena setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan menyusun suatu lapisan yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Fertilisasi. Di sini ada skema proses fertilisasi hingga implantasi. Zigot yang terbentuk setelah proses fertilisasi di sini akan melakukan pembelahan. Selanjutnya menjadi embrio yang akan ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke endometrium. Pada skema proses fertilisasi di sini terjadi peristiwa ovulasi, yaitu lepasnya sel telur dari indung telur, melepaskan oosit sekunder. Selanjutnya dia akan bertemu dengan sel sperma di saluran telur, akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot pada hari yang pertama. Hari yang kedua akan membelah menjadi 2 sel, hari yang ketiga menjadi 4 sel, hari yang keempat menjadi 16 sel, hari yang ke-15 tukista awal, hari ke-6 17 tukista tahap akhir, dan hari ke-8 9 embrio mulai implantasi di endometrium. Embrio di sini berkembang dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Perkembangan embrio pada trimester pertama. Periode perkembangan trimester pertama terbentuknya hampir semua organ tubuh janin rentan terhadap radiasi. Embrio di sini umurnya 5 minggu. Kondisi janin ukuran embrio 7 mm, memiliki bakal tulang belakang, otak dan sumsum tulang sudah terbentuk. Selanjutnya di sini kondisi janin embrio sudah memiliki struktur lengkap. Janin berukuran 5,5 cm, janin terlekat pada tali pusar, otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan, jari mulai terbentuk. Janin menggerakkan lengan dan kaki. Janin seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi. Embrio berumur 9 minggu. Sekarang kita lanjut trimester kedua. Periode perkembangan pembesaran ukuran janin, embrio umur 14 minggu dan kondisi janin di sini 6 cm.
Plasenta menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Embrio umur 14 minggu, kondisi janin 19 cm, memiliki alis dan bulu mata, kulit ditumbuhi rambut, janin bergerak aktif, mata sudah membuka dan terbentuk gigi. Untuk trimester yang ketiga, bayi yang akan baru lahir, periode perkembangan terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat, kondisi janin, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh, tulang mengeras, otot menebal. Saat lahir, ukuran bayi 50 cm dengan berat 2-3 kg. Fungsi cairan ketuban. Di sini ada memberi ruang gerak, pelindung janin, cadangan cairan dan nutrisi bagi janin, menjadi inkubator, membantu proses kelahiran sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Bagaimana proses melahirkan? Di sini ada gaya dorong oleh otot-otot rahim, ada gaya gesek bayi dengan rahim, dan ada gaya gesek dengan serviks, sehingga bayi bisa keluar karena ada gaya dorong, gaya gesek dari rahim dari serviks. Peristiwa kembar monosigot dan disigot. Kembar monosigot, satu sel telur dibuahi satu sel sperma dan akan membelah menjadi dua. Namanya adalah kembar identik. Plasentanya sama, kantong amnionnya terpisah. Sedangkan kembar disigot, dua sel telur dibuahi dua sel sperma dengan plasenta yang berbeda, atau yang disebut dengan kembar fraternal. Demikian tadi pembelajaran kali ini tentang fertilisasi dan kehamilan. Sekarang ada pertanyaan. 1. Jelaskan terjadinya proses fertilisasi dan kehamilan. 2. Jelaskan perkembangan janin dalam kandungan. 3. Bagaimana proses melahirkan. 4. Bedakan terjadinya bayi kembar monosigot dan disigot. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat.